Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kita diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa lagi dalam pembelajaran online kita. Pada kesempatan ini, pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti, dengan materi kita peran keluarga bagi perkembanganku. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yang pertama, menjelaskan peran anggota keluarga dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, menjelaskan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Dan yang ketiga, menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Vatikan kedua, pernyataan tentang pendidikan Kristen, artikel yang ke-13. Anak-anak, keluarga itu terdiri dari bapak, mama, dan anak. Itu merupakan bentuk keluarga inti. Nah, keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam berproses, bertumbuh, dan berkembang. Karena kita hadir pertama-tama dalam keluarga. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai pengaruh yang begitu besar bagi pertumbuhan kita. Keluarga mempunyai pengaruh yang begitu besar. Nah, pertumbuhan diri itu terjadi dalam relasi kita dalam keluarga, dengan anggota keluarga, dengan bapak, dengan mama, dengan saudara-saudari, dan semua orang yang dalam keluarga itu sendiri. Sekarang kita mau melihat peran anggota keluarga dalam perkembangan diri. Keluarga tadi sudah dikatakan adalah tempat pertama dan utama dalam mendidik anak. Nah, pertumbuhan seorang anak akan sangat bergantung pada pendidikan atau pembinaan dalam keluarga. Jadi terkadang orang mengatakan bahwa pendidikan keluarga memang bagus, tapi faktor lingkungan itu yang lebih mempengaruhi. Pernyataan ini sebenarnya keliru. Keluarga harus mampu menjadi faktor pengaruh bagi anak, bukan lingkungan, tapi keluarga. Oleh sebab itu, keluarga sangat berpengaruh baik bagi anak, khususnya orang tua mempunyai peran yang paling besar. Orang tua mempunyai peran paling besar dalam pembinaan anak. Dalam keluarga kita bisa belajar saling mengasihi, saling menghormati, saling mengenal, saling menyayang satu dengan yang lain, dan tentunya berbagai kebaikan-kebaikan yang ada dalam keluarga itu sendiri. Nah, sekarang berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dalam keluarga itu ada bapak, mama, dan anak. Nah, sekarang kita mau melihat tanggung jawab dari setiap anggota keluarga itu. Ya, kita lihat tanggung jawab sebagai bapak. Ya, bapak tentunya tugas utamanya mencari nafkah, membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, membesarkan anak-anak, melindungi keluarga seluruhnya. Seorang bapak memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena bapak menjadi kepala keluarga. Nah, yang kedua, mama mengatur kehidupan keluarga. Bagaimana dia di rumah mengatur untuk kebaikan semua anggota keluarga, suami atau bapak, dan juga anak-anak. Yang berikut tentu juga anak. Anak juga mempunyai tanggung jawab. Kita sebagai anak mempunyai tanggung jawab. Sebagai anak kita dapat memperlihatkan peran kita. Yang pertama, membantu menjaga kebersihan rumah, misalnya hal-hal yang kecil, mengurus pakaian sendiri atau mencuci pakaian sendiri, membantu pekerjaan orang tua, cukup dengan membersihkan rumah tadi, atau menyiram tanaman, atau mencuci piring, masak. Nah, itu bagian dari tanggung jawab yang kita ambil sebagai anak. Mencintai semua anggota keluarga, khususnya kedua orang tua kita. Cinta kepada kedua orang tua kita dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Antara lain, kita hormat terhadap orang tua. Atau juga kita bisa tunjukkan lewat menjaga nama baik keluarga. Di mana saja kita berada, di sekolah ataupun di lingkungan, kita harus bisa menjaga nama baik keluarga. Nah, sekarang kita melihat peran keluarga menurut dokumen Vatikan kedua tadi. Gereja memandang penting
pentingnya peran keluarga sebagai wadah pembinaan anak. Keluarga menjadi tempat dan lingkungan pertama bagi setiap orang sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, apa saja yang diterima dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan diri seorang anak. Pandangan gereja tersebut dapat kita simak dari Konsili Vatikan II. Pernyataan tentang pendidikan Kristen sebagai berikut. Ya, secara singkat mau dikatakan begini. Keluarga merupakan sekolah pertama. Ya, sekolah pertama. Jadi karena di dalam keluarga kita diajarkan berbagai macam hal, segala pengetahuan, keterampilan dasar itu berawal dari keluarga. Kita berdoa, kita mengenal anggota keluarga, kita mengenal huruf, kita mengenal warna, itu pertama-tama dari dalam keluarga. Kenapa bukan sekolah yang secara lembaga? Ya, karena sekolah yang lembaga itu hanya sebagai bantuan, dan yang utama adalah dalam keluarga itu sendiri. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sangat menghargai keluarga. Hal ini dapat kita temukan dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Tentu dalam ke-10 firman Allah. Tentu bunyi firman Allah yang keempat, yaitu hormatilah ibumu dan ayahmu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tentu kita melihat dalam 10 perintah Allah, ini merupakan perintah yang keempat. Nah, tentunya ini merupakan titik di mana Allah menghendaki kita bisa menghormati orang tua kita. Coba kita bisa merenung atau melihat bagaimana selama ini saya di rumah sebagai anak ketika saya memperlakukan orang tua saya. Apakah saya menjadi pribadi yang menghormati orang tua atau bagaimana? Nah, ini bisa kita jawab secara pribadi. Dan juga terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bab 6 ayat 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Santo Paulus juga menegaskan hal ini, bahwa kita sebagai anak harus mampu menghormati orang tua kita. Ketika kita menghormati orang tua kita, dengan hasilnya kita sudah menghormati Allah, karena Allah hadir melalui orang tua kita. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian materi kita hari ini. Semoga dengan materi ini dapat membantu kita untuk semakin mengenal, semakin mengetahui peran keluarga bagi perkembangan diri kita. Pak Pro sampaikan bahwa minggu depan ataupun materi berikut akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru PPL dari Stipas. Mereka telah diterima untuk PPL di sekolah kita, sehingga mungkin pertemuan kali berikut mereka akan membawakan materi-materi kita dalam pembelajaran online. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati. Salve.